Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Disaputra dengan nomor NIM 211105010055. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya selaku anggota dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk dan fungsi badan usaha, yakni materi yang akan saya sampaikan tentang lembaga keuangan dan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan pada dunia keuangan yang bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Dan di Indonesia sendiri terdapat dua kelompok lembaga keuangan, yakni yang pertama adalah bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah di mana lembaganya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Contoh-contohnya adalah BPR, konvensional, syariah, dan lain-lain. Yang kedua adalah lembaga non-bank. Adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, contohnya seperti surat-surat kendaraan ataupun surat-surat rumah, dan menyalurkan pada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan tersebut. Contohnya adalah seperti leasing, asuransi ataupun penggadaian dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yakni kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Pengertian penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu, dua, ataupun lebih pada perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Bentuk-bentuk penggabungan. Yang pertama, penggabungan vertikal integral. Suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi yang berbeda. Yang kedua, penggabungan horizontal paralesis. Suatu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkatan yang sama. Yang ketiga adalah sindikat atau bentuk perjanjian dengan kerjasama dengan beberapa orang untuk melakukan suatu proyek. Yang keempat adalah concern. Suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Yang kelima, joint venture. Perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Yang keenam, trade association. Persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama-sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari keuntungan. Yang ketujuh adalah kartel, bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa yang sejenis yang didasarkan pada perjanjian bersama untuk mengurangi perjanjian. Yang kedelapan adalah gentleman's agreement, persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Yang selanjutnya adalah pengkhususan perusahaan. Pengkhususan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan kepada perusahaan luar. Pengkhususan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, spesialisasi, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan menghasilkan satu jenis produk saja, dan yang kedua, diferensiasi, yaitu mengkhususkan pada fase produksi tertentu, misalnya perusahaan penanam, perusahaan penggilingan padi, dan perusahaan penjualan beras. Yang selanjutnya, pengkonsentrasian perusahaan. Yang pertama, trust. Trust merupakan suatu bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan. Yang kedua, holding company. Holding company atau perusahaan induk, yaitu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Yang ketiga, kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Yang keempat, sindikasi adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Yang kelima, concern adalah bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding.
Concern dapat muncul sebagai akibat dari satu perusahaan yang melakukan perluasan usaha secara horizontal ataupun vertikal melalui pendirian perusahaan baru. Yang keenam adalah joint venture, merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, trade association, yaitu persekutuan beberapa perusahaan dari cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggotanya, bukan mencari laba. Contohnya adalah APKI, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, dan ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Yang kedelapan adalah Gentleman's Agreement, persatuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Yang terakhir adalah penyatuan usaha. Cara-cara penggabungan usaha ada beberapa macam. Yang pertama, consolidation ataupun konsolidasi adalah penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri-sendiri menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan yang lama ditutup. Yang kedua, merger. Dengan melakukan merger, suatu perusahaan mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya. PT yang diambil alih tersebut dibubarkan dan modelnya menjadi model PT yang mengambil alih. Para pemegang saham PT yang dibubarkan menjadi pemegang saham PT yang mengambil alih. Dan yang ketiga adalah aliansi strategi, adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua perusahaan tetap berdiri sendiri-sendiri. Yang keempat, akuisisi, adalah pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi seperti sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi terakhir mengenai bentuk dan fungsi badan usaha dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.